Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid ini untuk bersama belajar membaca apa yang telah dituliskan oleh ulama kita. Meskipun kita tidak langsung bertemu dengan penulisnya, tidak kita membaca tulisan-tulisannya, dan mudah-mudahan tidak mengurangi sisi nilai-nilai thalabul ilmi seperti itu. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan pembahasan atau buku yang baru. Kita pilihkan risalah yang dibilang tipis ya tipis, tetapi dibilang tebal. Menurut antum tebal apa tidak? Tebal ya. Ya, di sini sekitar 93 halaman. Itu buku namanya Kun Salafiyan Al-Jaddah. Ya. Artinya sebagaimana yang diumumkan, itu kurang lebih terjemahan bebas. Jadilah seorang salafi yang sebenarnya, jadah itu sebenarnya, yang ditulis oleh seorang dosen di Universitas Islam Madinah, dan beliau sendiri menceritakan di awal-awal buku ini, itu di mukadimahnya, itu Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi, seperti ini. Dan buku ini telah ibaratnya itu telah dikoreksi atau telah dibaca oleh minimal setidaknya tiga ulama besar yang kebanyakan kita sudah mengenalnya, yaitu dibaca atau dibaca gitu ya, sebenarnya, atau dimurajaah gitu oleh Ma'ali Asy-Syaikh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan atau Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian diberikan kata pengantar oleh dua ulama juga, yaitu Syekh Ali Ibn Muhammad Ibn Nasir Al-Faqihi, kemudian juga Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, seperti itu. Di situ sudah ada, di awal-awal itu disebutkan kata pengantar. Cuma untuk Syekh Fauzan, beliau tidak memberikan catatan ataupun komentar seperti atau kata pengantar. Dan asal dari penamaan buku ini itu terinspirasi dari kitab lain. Ada pernyataan yang mirip seperti itu. Ya, ya, tentunya ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kita bisa sama-sama belajar, kita membacakan, semoga sampai selesai seperti itu kitab ini. Ini merupakan nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita semua. Dan maksud dari kita belajar tentunya adalah bagaimana kita untuk mengamalkannya. Mengamalkan itu bisa dari sisi hati kita, amalan batin kita, atau pengamalan secara lisan kita. Mungkin ada ilmu yang berkaitan dengan lisan kita untuk kita berpikir, menyebut. Ya. Di antaranya adalah amalan lisan dengan kita belajar, ya, mendakwahkan atau mengajarkan apa yang
telah dipelajari. Ini kan amalan lisan. Kemudian amalan anggota badan, barangkali ada hal-hal yang bisa kita amalkan secara jawarih atau anggota badan kita. Ya, seperti itu. Tentunya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan diberikan tambahan nikmat berupa apa? Berupa bisa istiqomah untuk kita terus belajar dan bisa mengamalkan, mungkin juga mendakwahkan. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat dan keluarga beliau, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, ma'azani Allah wa iyyakum. Tadi telah disinggung bahwasanya kitab ini terinspirasi dari tulisan ulama lain, yaitu kitab kecil juga yang ada di saya ini, Hilyatul Thalibil Ilmi. Ya, nanti disinggung juga oleh penulis di sini. Ya, nanti ada di catatan kaki. Dan saya sampaikan dari awal dulu, yaitu di dalam satu poin di fasal yang pertama, di poin ketiga. Ya. Di fasal pertama itu menjelaskan tentang adab penuntut ilmu pada dirinya. Beliau menyebutkan beberapa, dan di antaranya yang ketiga adalah beliau mengatakan kun ala jadatis salafis salih. Jadilah engkau seorang yang mengikuti jalannya salafus salih. Kemudian beliau mengatakan kun salafiyyan ala jadah, sama seperti buku ini. Jadilah engkau seorang salafi yang sebenar-benarnya. Thariq salafis salih min as-sahabati radhiyallahu anhum, yaitu jalannya salafus saleh dari para sahabat radhiyallahu anhum, faman ba'dahum mimman qafa atharahum, dan orang yang setelahnya dari orang yang menelusuri jejak mereka fi jami'i abwabiddin. Perhatikan ini. Nah, ini nanti dijelaskan oleh ini sebelum kita masuk sini. Intinya adalah berkaitan dengan manhaj itu, ingat fi jami'i abwabiddin. Ya. Jadi ini biar orang itu tidak salah paham kalau dengan kata manhaj itu harus bagaimana yang disalah artikan. Coba antum dengar orang manhajnya bagus, langsung yang terbayang profilnya seperti apa? Gimana? Jangan-jangan antum baru dengar yang kayak contoh ini. Perhatikan ya, fi jami' abwabiddin, mencakup seluruh perkara agama, minat tauhid pertama. Jadi kalau orang yang salaf sejati ya harusnya tauhidnya pertama, prioritasnya adalah tauhidnya berdasarkan apa? Itu tadi salaf ya, seperti itu. Kalau tidak berusaha besar. Kemudian wal ibadah, warna dan lain sebagainya itu tidak saya. Ya ada akhlak, ada apa saja, muamalah, apalagi macam-macam ya. Nah, seperti itu. Mutamayyizan biltizami athari Rasulullah SAW. Yang menjadi istimewa itu apa? Dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang membedakan. Maka seharusnya penuntut ilmu itu teristimewakan, terbedakan dari yang lainnya. Jangan sampai sama apa bedanya gitu ya. Jangan sampai saya malah sama orang awam ini malah lebih ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang gara-gara satu oknum yang sudah ngaji ini dalam muamalah kurang bagus disamaratakan semuanya. Wa tawdhifi sunani ala nafsik, dan membiasakan untuk mengamalkan sunnah pada dirimu. Wa tarkil jidal. Ini yang sering terjadi pada zamannya medsos ya. Hendaknya meninggalkan, ini membedakan, meninggalkan perdebatan wal mirah, debat kusir. Wah, kalau udah di medsos kan nggak ramu-ramu ya. Wal khawd fi ilmil kalam, dan jangan sampai memasuki namanya ilmu kalam. Wa ma yajlib al-atham, demikian juga apa saja yang bisa menyeret kepada dosa. Wa yasuddu anis syar'i, dan menghalangi syariat. Seperti itu Allah. Jadi intinya terinspirasi dari buku ini, dari buku
dari buku ini. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nanti jangan tanya halaman ya. Nanti anak bapak kayak ini, anak pakai ini aja. Nanti kalau anak ya lirik itu halaman sekian. Atau kalau ada yang tutup boleh ini diambil aja. Nah, di sini sebagaimana tadi disebutkan ada kata pengantar ya, ada kata pengantar. Anda bisa lihat sama seperti ini. Kata pengantar. Yang pertama dari takdim. Yang talbin dapat, Intinya tadi sudah khulasohnya sudah Anda sampaikan. Takdim atau kata pengantar dari Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Ali Ibn Nasir Al-Faqihi. Antum melihat kepada amma ba'du yang di bagian amma ba'du. Di situ disebutkan faqad qara'tu bahsakum bi unwan. Aku telah membaca bahas kamu Anda ini. Ya, kum itu kan bentuk takdim. Ya. Dengan judul Kun Salafiyan ala Jadah. Jadi tulisan atau semacam artikel atau ya seperti itu, kemudian dikoreksi, dibaca dulu, diteliti. Yang berjudul Kun Salafiyan ala Jadah. Fawajadtuhu bahtan jayyidan fi mawdu'ihi. Dan aku dapati di dalamnya terdapat pembahasan yang sangat baik sekali dalam tema ini. Walaysa li alaihi mulahadhat jauhariyah. Tidak ada suatu yang penting atau suatu catatan penting yang perlu saya sampaikan. Ma'ada ba'dul ibarat, kecuali hanya beberapa ungkapan-ungkapan saja yang perlu mungkin dibenarkan atau apa dikoreksi. Au iktirahat tajidunaha ala ba'di safahatil bahthi, atau tidak perlu ada semacam saran dari saya pada sebagian halaman-halaman. Idza ra'aitum akhdal munasib minha dan seterusnya. Ini intinya memberikan kata pengantar, tapi tidak ada yang banyak. Ini harus dikoreksi ya, insyaallah. Seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, ini karena yang lebih penting mukadimah penulisnya, nanti panjang sekali. Dan di situ sudah merangkum semuanya. Disebutkan oleh Takdim Fadilati Syekh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Di sini disebutkan yaitu kata pengantar dari Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. Beliau mengatakan, antum langsung kepada amma ba'du ya, amma ba'du. Insyaallah. Fama ahsana ma qalahu al-Imam al-Alama al-Bahru al-Jahid Muhammad Al-Jahid atau apa? Ya, walalam ini dibacanya Al-Jahid atau ada salah ini atau apa? Muhammad ibn Abi Bakr Az-Zar'i Ad-Dimashqi Al-Ma'ruf Ibni Qayyim Al-Jauziyah, yang terkenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Intinya adalah ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ini, kalau ada kata Al-Jauziyahnya itu Al-Qayyimnya tanpa al. Kalau ada alnya enggak boleh atau enggak dikasih Al-Jauziyah. Jadi bisa kita Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini beda. Wadhalika fi kitabil Adin Al-Mubarak Zad Al-Ma'ad. Beliau sebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini perkataannya bagus ya. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya mentazkiyah buku ini, tapi dengan perkataan ulama. Ini yang akan kita sampaikan. Perkataan beliau ini tatkala beliau mengatakan faman ansya'a aqwalan wa asasa qawaida bi hasabi fahmihi wa ta'wilihi, maka siapa yang memunculkan perkataan-perkataan
dan pondasi, kalau membuat pondasi namanya membangun suatu pondasi, kaidah-kaidah berdasarkan pemahaman dan takwilannya, lam yajib ala ummah ittiba'uha. Maka kalau kita menjumpai orang itu memunculkan perkataan-perkataan atau dia membangun suatu pondasi kaidah-kaidah sesuai dengan pemahaman dan takwilnya, maka tidak wajib bagi umat untuk mengikuti. Tidak wajib bagi umat untuk mengikuti. Seperti buku apapun kan kayak gitu. Ya, maka tidak wajib untuk diikuti. Wala tahakum ilaiha hatta tuqrat ala ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu berhukum dengan itu sampai dicek, dibandingkan dengan perkataan Rasulullah SAW atau apa yang telah datang pada diri Rasul. Diimbangannya seperti dicek ya, disamakan apa sesuai dengan sunnah atau tidak. Fa in tabaqathu wa wafaqathu, jika memang sesuai, selaras, wa syuhida laha bisihhah, dan disaksikan bahwasanya itu sahih, kubilat hina, maka boleh diterima. Ini kan sebenarnya seperti sedang mentazkiyah secara tidak langsung. Selama buku ini memang seperti itu, maksudnya buku ini juga seperti itu ya, bisa diterima itu. Wa in khalafathu wajaba radduha wa tirahuha. Jika menyelisihi sunnah Rasulullah, maka wajib menolaknya dan membuang. Ini misalkan supaya di dalam buku ini ada kekeliruan, penyimpangan, ya ditolak. Makanya pentingnya di sini dikasih atau dikoreksi oleh ulama lainnya lebih, ya bahkan bukan satu orang tetapi bisa beberapa. Bahkan di sini disebutkan 3, supaya jangan sampai ada kekeliruan yang ketika sudah dipublis itu malah membingungkan umat atau menyesatkan. Fa illam yatabayyan fiha ahadul amrayni, jika tidak jelas salah satu dari 2 perkara, ju'ilat mauqufah, maka ini sahih apa tidak, maka sikapnya apa? Mauquf atau ya tawakuf, ya tidak komentar apapun. Wa kana ahsana ahwaliha an yajuz al-hukmu wal ifta biha wa tarkuha. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ininya beliau juga memberikan rekomendasi terhadap buku ini. Ya, mungkin itu yang perlu inti dari kata pengantarnya. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah dari penulis di halaman berapa? Punya anak 13, punya anak belum? Oh, 12, selisih satu ini ya halaman. Ya, bismillah. Ini anak langsung baca atau ada yang? Masya Allah. Nah, anak saya. Nah, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Disebut apa ini? Ya, ini disebut dengan khutbatul hajah, dan ini dipakai dalam kitabah ataupun khitobah. Kitabah itu apa? Penulisan ataupun khitobah. Khitobah berarti diucapkan secara langsung. Khutbah ya. Jadi ada yang
Barangkali ada anggapan kalau khutbatul hajah itu nggak boleh, kalau tulisan enggak gitu ya. Jadi sama saja. Jadi tulisan itu juga sejatinya kedudukannya sama dengan ucapan. Jadi khutbah seperti itu. Jadi ini disebutkan khutbatul hajah. Ada yang pernah dengar enggak? Kalau ada khotib bacanya ini pernah dengar? Jadi kayak identik kalau ini yang salaf ini kayak gitu. Itu seperti itu ya. Kalau nanti ada yang redaksi apa, ini cenderungnya ini gitu. Nah, jadi hanya seperti itu. Padahal ini khutbah ini kurang lebih ini Rasulullah membaca seperti itu ya. Bisa cuma sampai wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu dalam sebuah riwayat ketika beliau bertemu dengan siapa? Yang akhirnya masuk Islam. Ada yang pernah tahu? Ini kalau tidak salah Dimam bin At-Ta'labah. Dia itu dulunya itu dukun. Dia pemimpin sebuah suku tapi dia dukun. Kemudian ke Mekah ya, seperti itu. Diwanti-wanti jangan mendengarkan orang yang ini Nabi ini. Seperti itu. Tapi Allah menghendaki dia itu mendapatkan hidayah. Sebagaimana disebutkan, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Maka ketika mendengar ucapan ini dia terkesima, takjub. Belum pernah saya mendengar ucapan seperti ini dari mantra-mantra yang saya hafal, belum pernah yang kayak gini. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada beliau ya, radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Faedahnya. Jadi sunnah itu penuh dengan keberkahan. Lafaz-lafaz yang dari Rasul itu pasti berkah. Meskipun kayak digambarkan suatu yang bagaimana, tapi itu adalah keberkahan. Sampai pun lafaz bid'ah gitu ya, itu kan lafaz syar'i ya, pasti itu lafaz penuh dengan keberkahan. Demikian juga ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya pede aja ya. Alhamdulillah, meskipun tidak salah dengan lafaz yang intinya adalah ada pujian kepada Allah, ada ucapan syahadat, ada sholawat gitu seperti itu. Dan juga pesan untuk bertakwa kepada Allah. Ini kan ayat-ayat ini sudah mewakili semua. Ini berkaitan dengan khutbah. Ya, terlepas mungkin ada redaksi yang mungkin ada tambahan atau ini mungkin dari beberapa kumpulan riwayat atau ada tambahan seperti itu ya. Sekarang disebutkan sini amma ba'du. Jadi awalnya beliau itu diminta oleh sebagian ikhwah di sana dari penuntut ilmu di kuliah syariah untuk menyampaikan pelajaran terkait dengan manhaj awalnya. Kemudian beliau membaca risalah-risalah, kemudian beliau meletakkan tambahan-tambahan dan seterusnya. Ya, jadi tulisan ini adalah tulisan terkait dengan manhaj. Dan manhaj itu apa bedanya sama akidah? Bedanya manhaj sama akidah? Bedanya manhaj sama akidah? Disebutkan di sini, ini bersumberkan dari perkataan Syekh Fauzan hafizahullah taala, al-manhaj a'ammu minal akidah. Manhaj itu lebih umum daripada akidah. Jadi lebih umum manhaj itu daripada akidah, sebagaimana tadi disebutkan di awal. Ya. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan manhaj, al-hittah allati yasiru 'alaiha al-muslim, ya suatu langkah yang harusnya ditempuh oleh seorang muslim. Nanti kalau dari sisi dari bidang pendidikan akademi itu nanti ada juga dalam bahasa Arab itu manhaj taklimi gitu ya, misalnya metode pengajaran gitu. Jadi manhaj itu semacam bisa disebut dengan metode. Jadi suatu langkah yang ditempuh oleh seorang muslim. Fatashmal al-aqidah wal ibadah wal muamalah wasuluk. Manhaj ini mencakup pertama ibadah, akidah, ibadah, muamalah dan perilaku.
Jadi kalau tadi judulnya apa? Jadilah salafus sejati ya. Ini tugas kita. Bagaimana kita benar dari sisi akidah, benar dari sisi ibadah, dan benar dari sisi muamalah dan perilaku tingkah laku seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi maksudnya biar langsung tidak kita apa ya? Kalau belajar monolog langsung nanti kita setting diri kita kayak gitu gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti dicek ibadahnya kita gimana. Kita belajar ini dalam rangka apa? Kita belajar dalam ini rangka apa? Ya tadi berusaha menjadi orang yang baik ya. Berusaha menjadi orang yang baik bisa nanti di akhir masuk surga dengan menempuh jalannya para salafus saleh dalam sisi akidah, ibadah, muamalah dan tingkah laku kita. Nah, dan ini lebih umum daripada akidah. Sedangkan akidah itu adalah asal iman. Wa ma'na syahadatain. Inti dari akidah itu adalah berkaitan dengan rukun iman dan apa? Dua kalimat syahadat. Itu sebenarnya pembahasan akidah itu baik. Antum baca kitab akidah mana saja, kurang lebih bahasannya itu ya, tentang rukun iman dan makna dua kalimat syahadat. Nah, dan sebab dari penamaan risalah ini sebagaimana tadi disebutkan yaitu ketika beliau membaca kitab Hilyatul Thalibul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Faqad ba'atsallahu nabiyyahu, kata beliau, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad sebagai rahmatan linnas, sebagai rahmatan bagi seluruh alam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya 107. Ini harusnya hafal ya kita ya. Ayat pendek tapi harus kita hafal. Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyempurnakan nikmatnya yang pertama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menyempurnakan nikmatnya dengan apa? Mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 3 berfirman, antum sudah hafal ya ayatnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dinan. Pada hari ini maksudnya apa? Hari apa? Tentunya bukan hari Ahad ya, tanggal berapa itu? Tanggal 6 Juli ya, atau tanggal berapa Muharramnya? Ya 10 tergantung siapa yang menentukan ya. Terus siapa yang menentukan? Ya bisa 11 bisa 10 intinya masih di awal-awal bulan Muharram ya. Al-yauma ini bukan hari ini sekarang ya, karena turunnya bukan sekarang tapi apa? Ketika itu di hari Arafah, hari Jumat pada asar ketika Rasulullah sedang khutbah di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau tidak salah sahabat Umar bin Khattab itu menangis ketika turun ayat ini ya. Turun ayat. Saya tahu kapan turunnya, di mana seperti itu. Sampai-sampai orang Yahudi itu mengatakan kalau sekiranya ayat ini turun kepada kami umat Yahudi, niscaya kami menjadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Subhanallah. Ya, itu perkataan mereka sampai seperti itu. Ya, al-yauma pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah cukupkan alaikum nikmatku atas kalian wa raditu lakumul Islam dinan dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Wa ja'ala ummatan wasata. Ini pertama tadi menyempurnakan nikmatnya dengan mengutus rasulnya, kemudian Allah menjadikan umatnya sebagai umat wasata. Ini kan digembar-gemborkan juga ini Islam yang apa? Wasatiyah gitu ya, seperti Islam yang pertengahan dan seterusnya. Tapi ini juga versinya bagaimana ya penafsirannya, kemudian aplikasinya kadang berbeda-beda. Aplikasinya nanti berbeda-beda sesuai dengan keinginannya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan sesuai dengan cara yang benar.
Dan Allah menjadikan umatnya sebagai umat pertengahan. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Awal juz kedua surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Pertengahan di sini umat yang adil ya. Supaya apa? Supaya kalian menjadi saksi bagi manusia dan supaya Rasul itu menjadi saksi untuk kalian. Jadi ada dua saksi ya. Allah menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang pertengahan supaya umatnya itu menjadi saksi atas manusia, umat-umat yang lain, dan Rasulnya menjadi saksi untuk kalian. Masya Allah. Masya Allah. Makanya anak membacakan ini, persiapan ini tidak cukup dengan ini toh ya. Anak bawa berapa ya? Anak buka sampai 5 buku ya. Masya Allah. Nah, ini juga disinggung atau disebutkan di dalam risalah akidah wasitiyah ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ini di bagian pembahasan kedua berkaitan dengan pertengahannya umat di antara umat-umat yang ada, begitu juga pertengahan Ahlus Sunnah di antara firqah-firqah yang ada. Ya. Maksud dari wasata apa di sini sebutkan? Ai udulan, udul yaitu adil. Itu la yamiluna 'alal haqqi la ilal huluin wala ila jafa'in. Yaitu adil, tidak condong dari kebenaran. Condong dari kebenaran berarti menjauh dari kebenarannya. Ya, seperti itu. Bukan kalau yang minum ila berarti condongnya kepada itu. Tapi ini condong menjauhi kebenaran. Tidak menuju, tidak kepada hulu, sikap hulu, wala ila jafa. Demikian juga kepada sikap kaku. Kalau hulu kan berarti kan ya, bermudah-mudahan ataupun kaku. Bal yatawassatuna wa ya'tadiluna, bahkan bersikap pertengahan dan penuh dengan adil ya. Adil seperti itu. Mengapa? Iddinul Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa'i. Dikarenakan agama Islam itu telah melarang dari sikap hulu dan jafa. Hulu itu ya tadi berlebih-lebihan, jafa itu bersikap kaku, kasar gitu ya, kencang banget. Wa amara bit tawassut wal iktidal fil umuri kulliha. Mengapa dibaca kulliha bukan kuluha atau kullaha? Ya, taukid ya bisa ya, betul. Kalau tidak salah taukid betul ya. Fil umuri kulliha, semua perkara. Bahkan Allah atau agama Islam itu memerintahkan untuk bersikap tawasud wal iktidal, yaitu pertengahan dan adil pada semua perkara. Wa inna min abrazi simati hadzal din, dan sesungguhnya di antara ciri-ciri yang paling tampak dari agama ini apa? Al-adlu wal insaf. Ini jadi ciri khas agama Islam yang paling tampak, yang paling mencolok ya, yang membedakan dengan umat-umat yang lain adalah apa? Keadilan dan insaf. Keadilan dan insaf. Insaf itu apa? Jujur, objektif, menimbang suatu itu dengan objektif. Insaf. Masya Allah. Baik kepada umat selainnya ataupun manusia secara umum ataupun di umat Islam itu sendiri. Ya, disebutkan di dalam peristiwa Fathu Mekah itu ada dua peristiwa yang sangat menarik sekali. Pertama, ketika peristiwa itu kan kemenangan umat Islam. Rasulullah menyuruh seorang budak untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkannya. Padahal seorang budak hitam. Ini pertama. Di hari yang sama Rasulullah masuk ke Ka'bah dan tidaklah masuk kecuali diikuti oleh 3 orang saja. Yang pertama itu Bilal lagi, kemudian Usamah bin Zaid,
kemudian pemegang kunci Ka'bah siapa? Ada yang tahu kan? Yang pemegang kunci apa? Juru kuncinya Kelabing Tolha Utsman bin Tolha Utsman bin Tolha. Yang dua ini siapa tadi? Buddha. Malah enggak, Abu Bakar, Umar enggak ini. Ini kan untuk menunjukkan Islam itu penuh dengan keadilan, anti diskriminasi seperti itu. Belum lagi kepada umat-umat yang lainnya. Ketika Rasulullah itu orang Yahudi datang untuk menjadikan beliau sebagai ini penuh keadilan seperti itu. Sampai-sampai sekiranya Fatimah putri Muhammad yaitu dia mencuri akan saya potong tangannya. Nah, ini penuh dengan keadilan. Ya, ini jadi di antara yang paling mencolok dari agama Islam adalah keadilan dan insaf itu. Penuh dengan apa tadi? Jujur dan objektif. Wa adamu dzulmi wal hukmi bil qistas al mustaqim. Tidak ada kedzaliman karena adil itu lawan dari kedzaliman. Wal hukmi wa adamu dzulmi wal hukmu bil qistasil mustaqim. Dan Islam itu berhukum penuh dengan keadilan. Ini di antara hal yang wa adamu dzulmi, tidak ada kedzaliman dan berhukum dengan hukum yang penuh keadilan. Al-qistas juga keadilan. Nah, di sini di tempat itu enggak ada ya, tapi di anak tambahnya. Jadi jadi kita berusaha menjadi orang yang bertengah gitu. Kenapa di pinggiran itu sesuatu yang membahayakan, namanya jurang pinggiran kan bisa jatuh ya. Maka di pinggiran-pinggiran itu adalah sesuatu yang rentan atau sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini di pertengahan di segala perkara. Dalam masalah nabi, dalam berkaitan perihal nabi, umat Islam itu pertengahan. Antara apa tadi? Dua. Hulu atau istilahnya itrof wa tafrid ya. Tafrid ya. Ifrat dan tafrid itu istilah lain. Ya. Terlalu bermudah-mudahan ataupun terlalu berlebih-lebihan. Ini mengenai para nabi. Pertengahan antara siapa dan siapa? Yang hulu contohnya terkait dengan nabi. Umat apa? Umat Nasoro berlebihan kepada Nabi Isa seperti itu. Jadi kan hulu. Rasulullah mengatakan apa? La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kamu memujiku secara berlebihan sebagaimana umat Nasara memuji Nabi Isa. Gitu. Nah, demikian juga sikap hulu dan sikap keras terhadap para nabi yang dilakukan oleh Yahudi sampai membunuh para nabi. Maka jangan heran umat Islam banyak dipakai lalu nabinya saja dulu dibunuhi. Maka sikapnya itu atau sifatnya dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Ya. Demikian juga dalam penerapan syariat dalam ini pertengahan antara yang terlalu keras, demikian juga yang terlalu bermudah-mudahan. Terkeras ya Yahudi, demikian juga bermudah-mudahan itu Nasrani. Dalam masalah seorang wanita yang haid, istri yang haid, kalau perlakuan orang Nasrani itu seperti apa, orang Yahudi itu sudah Islam pertengahan. Ya. Ada yang sudah kamu lagi haid, kamu sana ke luar rumah gitu ya, ke hutan atau apa, dijauhkan. Tapi juga yang terlalu bermudah-mudahan apa? Ya palang merah ataupun hijau, lampu merah atau hijau sama aja, jadi ini tidak ada bedanya ya, seperti itu. Ya. Jadi nggak peduli itu lagi haid atau apa, tetap suaminya melakukan hubungan suami istri misalkan. Nah, ini kan Islam pertengahan. Ini contohnya, banyak contohnya. Dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah najis, contoh. Islam pertengahan. Kalau kena najis misalkan ini kena najis gimana?
Apakah digunting itu? Enggak, kan cukup ada pembahasan dalam fikih apa? Izalatu najasah, ya kan, menghilangkan najis, bukan bajunya yang dihilangkan tapi najisnya. Nanti ada tingkatan najis. Nah itu Islam pertengahan dalam masalah itu, dalam akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh dalam masalah najasah dan najis dan menghilangkannya. Tidak keras seperti orang Yahudi, ya. Sampai-sampai tidak sah sholatnya kecuali dalam masa ibadah, ya. Harus di tempat ibadahnya mereka. Seperti itu, wallahu a'lam. Demikian juga terlalu bermudah-mudahnya orang Nasrani. Tidak ada najis. Kalau orang Nasrani itu tidak ada najis, tidak ada peduli. Kalau yang Yahudi kena najis sedikit langsung tadi terlalu keras seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini dalam masalah pertengahannya umat Islam. Ya. Sekarang kita lanjut ya. Wa inna, nah ini penting. Ini semakin mengerucut ya. Antum bisa ngikutin ya alurnya. Tadi kan umum ya, makin khusus lagi ya. Wa inna khairu man yumthilu al-wasatiyata fil aqwal wal a'mal wal mu'taqadat al-wasatiyah allati ja'a bihal Islam. Dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang, bahasa kerennya itu, mempresentasikan atau mewakili, mencerminkan sikap wasatiyah dalam masalah berarti kan orangnya. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang mencerminkan atau mewakili sikap pertengahan di dalam ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, yaitu pertengahan yang dibawa oleh Islam. Khairu man yumthiluha atau khairu man yumthiluha, sebaik-baik orang yang mempresentasikan atau mewakili hal itu, hum siapa? Ini dalam Islam ya. Hum ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kalau ingin lihat Islam yang pertengahan ya ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira di tubuh umat Islam semuanya ngaku ahlus sunnah apa tidak? Iya, semuanya. Nanti bingung juga ahlus sunnah harus tahu juga. Ana dulu dengerin mushola di samping anak ya. Ahlus sunnahnya versi ini, yang lainnya bukan ahlus sunnah gitu. Jadi repot juga. Ya. Alladzina tamatsalul Islam fi jami'i umurihim iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka itu ahlus sunnah ini ya. Jadi nanti definisinya gampangnya gini. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang berarti kan ya siapa saja. Yang tamatsalul al-Islam, yang menerapkan Islam pada ajaran Islam pada seluruh perkara mereka. Iktidaan bin Nabi, mencontoh Nabi wa khulafaihi ar-rasyidin. Selain mencontoh Nabi juga mencontoh khulafa ar-rasyidin. Yang empat. Nanti kan ada hadisnya ya, di hadis arba'in ada yang hafal kan? Nah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Ya, terus apa? Addu 'alaiha bin nawajib. Seperti itu. Kurang lebih itu hadis yang berbunyi. Nanti bisa dicek di hadis arba'in. Ittiba'an lil kitab wa sunnah. Jadi apa? Mengamalkan Islam pada seluruh perkaranya dengan mencontoh Nabi dan khulafaur rasyidin, mengikuti kitab dan sunnah. Wafqa fahmi salafil ummah, tambah lagi, berdasarkan sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Fahum aulan nas dukhulan fi hadhihi wasatiyah, maka mereka adalah orang-orang yang layak disebut yang pertama kali masuk kepada definisi ini. Itu orang yang disebut wasatiyah ya ahlus sunnah wal jamaah yang tadi seperti itu. Nah, jadi yang terpenting itu apa? Pengakuan saya ahlus sunnah atau bagaimana? Atau hakikatnya? Hakikatnya itu apa tidak? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah atau tidak? Ini hakikatnya. Salaf itu seperti itu ya. Jadi ini seperti itu. Jadi
itu salafi, ini sekolah salaf dan seterusnya ini seperti itu, harusnya menuju ke situ. Yang mana sifat wasatiyah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wasatiyah karena mereka adalah orang-orang yang mewakili sikap ini. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah thabata li hadhihi ummah fa ahlu sunnati wal jamaah minhu al-haddul awfa wa nasibul a'la. Sesungguhnya setiap makna dari makna-makna wasatiyah, jadi semua definisi kata wasatiyah mencakup makna wasatiyah telah tetap pada umat ini, maka ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki bagian yang paling banyak. Jadi bisa jadi memang semua yang ada di Islam ya ada sisi ahlu sunnah dan sisi ini gitu. Masih parsial. Tetapi apa? Ahlu sunnah yang sebenarnya itu mencakup semua makna wasatiyah. Karena tadi wasatiyah dari siapa saja? Ya, ibadah, akidah, muamalah dan seterusnya. Gitu. Ini terkumpul pada ahlu sunnah wal jamaah. Wa nasibul a'la, dan bagian yang sangat tinggi. Wa madzaka ila annahum al-unmudaj. Bisa juga dibaca namudaj. Ya, namudaj juga bisa. Ada dua bacaannya. Bisa numudaj atau walau unmudaj atau unmudaj atau namudaj atau unmudaj. Ya. Artinya apa? Contoh atau model. Bahasa kerennya prototype. Prototype apa ya semacam prototype, berarti kan sampel yang paling ini, masternya. Wa madzaka ila annahum al-unmudaj al-amsal. Mereka adalah contoh yang paling mendekati, yang paling pas lil ummah, bagi umat allati ja'ala Allah ummatan wasat. Mereka itu siapa? Hum itu ahlu sunnah. Itu yang paling mendekati, paling pas. Yang Allah jadikan umat ini sebagai umat yang pertengahan. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah mengabarkan bahwasanya umat, yaitu ahlu sunnah ini adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Sampai hafal ayatnya surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Idhum at-ta'ifah al-wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah li kitabillahi azza wa jalla. Mereka itu adalah at-ta'ifah, satu-satunya kelompok. Satu-satunya kelompok. Ini kadang-kadang kita jangan terkecoh. Kalau sudah ngaji berarti saya ini ahlu sunnah, kemudian itu yang satu dari 73 yang masuk surga, begitu kan? Maksudnya masalahnya kita sudah benar-benar ini apa belum? Karena apa? Ahlu sunnah itu satu-satunya kelompok alati yang mana mereka itu telah merealisasikan atau mewujudkan mutaba'ah yang murni kepada kitabullah. Jadi ahlu sunnah itu benar-benar sudah mengikuti secara murni mengikuti kitabullah. Wa sunnati rasulihi sallallahu, dan telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu. Jadi ini mukadimahnya sangat bermanfaat sekali. Mukadimah tapi ini bagus sekali. Bahkan panjang, mungkin tidak cukup satu pertemuan. Insyaallah mungkin kita lanjut lagi pada pertemuan berikut. Bi khilafi ghairihim min firaqin. Berbeda dengan selainnya kelompok-kelompok yang lain dari firqah wa tawaf. Firqah itu jamak dari firqah ya. Seperti itu jamak dari firqah. Wa tawaif al-ummah, dan tawaif al-ummah dan kelompok-kelompok ummah. Aslu al-firaq itu usul atau pokok dari firqah asalnya itu kalau tidak salah itu cuma 4. Induknya firqah itu cuma 4. Yang pertama itu
Khawarij, kedua Syiah, Rafidhah, kemudian kalau tidak salah itu Qadariyah sama Murji'ah. Itu empat itu. Kurang lebih segitu. Nanti yang lainnya itu berkembang. Ya, dari empat itu nanti berkembang. Dulu ada di pondok itu ya dengan kemampuan kami yang belum bisa mengimbangi Ustadz gitu ya, membahas tentang itu. Itu kita ada yang baru belajar bahasa Arab sudah disuruh buka kitab-kitab kayak gitu. Wah. Tapi sedikit memberi gambaran. Jadi ada 4 atau berapa buku yang majelis karena punya satu itu tipis, yang paling tipis. Nanti ada An-Nihal wal Nihal, itu membahas gitu, membahas tentang perpecahan umat dari firqah-firqah yang ada. Ada Al-Farqu Baina Al-Firq, itu yang anak punya, itu tipis. Kemudian ada Maqalat Al-Islamiyyin, kalau tidak salah itu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, itu yang menulis itu tentang itu juga. Nah, itu ada beberapa kitab hidup yang jadi rujukan berkaitan dengan firqah yang ada. Jadi asalnya itu 4 nanti atau sekitar itulah, nanti berkembang. Ada baca waktu itu tentang Syiah aja, nanti ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah macam-macam itu. Nanti perkataannya apa saja itu di situ silahkan. Tokohnya siapa yang munculkan itu disebutkan. Ya. Nah, dan perhatikan bahwasanya firqah-firqah ada itu dinisbatkan kepada siapa? Kalau ahlu sunnah kan jelas, nanti bahas ya di setelahnya. Kalau ahlu sunnah itu kan penamaannya penamaan syar'i, ya penamaan benar. Karena ahlu sunnah nanti ada pembahasannya, ada dalilnya juga. Ya. Kalau salafi gimana? Ada syar'inya gimana? Ya, sisi pendalilan penamaan itu syar'i apa? Ya tadi salaf itu siapa menisbat kepada ayat itu. Jadi pemahaman ayat itu kan syar'i penamaan. Lah kalau selain itu tidak syar'i, biasanya dinisbatkan kepada pertama itu kepada tokoh. Contoh Jahmiyah, itu kan Jahm bin Safwan yang belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Terus ujung-ujungnya Yahudi, belajarnya dari Majusi atau Yahudi. Kemudian apalagi Asy'ari, berarti dinisbatkan kepada ini pendirinya Allah yang memiliki pemikiran pertama kali. Mu'tazilah. Jadi dari kata apa? Wasil bin Atha. Nah, dia murid salah satu orang yang hadir di majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian dalam suatu permasalahan dia memiliki pendirian tersendiri, kemudian dia i'tazala. I'tazala itu menyendiri ya. Maka i'tazala, dia telah jadi Mu'tazilah. Setelah itu namanya Mu'tazilah. Syiah seperti itu juga. Syiah Rafidhah namanya sama. Nah, Syiah itu adalah pengikutnya Ali, mengklaim sebagai pengikutnya Khawarij. Ya, Khawarij itu apa? Ya, keluar, orang yang telah keluar. Biasanya memberontak gitu kan. Berontak kepada penguasa dan seterusnya. Itu jadi dinisbatkan kepada ini. Ada tokohnya, ada juga amalannya dia perbuatan seperti itu. Nah, atau pemahaman. Mana tadi? Fa'inahu ma min firqatin, sesungguhnya tidak ada satu firqah pun wala ta'ifatin ataupun satu kelompok pun illa walaha minal aqwal wal i'tiqad ma yukhalifu kitaballahi wa sunnati rasulih. Perhatikan ini membedakan. Tidak ada satu kelompok pun atau firqah pun melainkan apa? Memiliki perkataan-perkataan pendapat, perkataan, gagasan dan keyakinan yang gagasan tersebut atau pemikiran tersebut menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada. Meskipun ini lebih mendekati sunnah betul, tapi pasti ada sisi penyimpangan. Ya. Kita lanjutkan ini. Terkadang ada sebagian dari firqah-firqah itu ada sisi benarnya, tetapi juga yang batinnya juga banyak, ya kan? Seperti itu. Ya, kita lanjut di sini. Walidzalika kana ahlus sunnati, baca apa ini? Khairu atau khairah? Ya, khair. Walidzalika kana ahlus sunnati khairu firaqi hadhil ummah. Khairah karena dia itu sebagai khabarnya kan.
ahlu sunnah itu, oleh karenanya ahlu sunnah itu menjadi apa? Sebaik-baik firqah dari atau kelompok dari umat ini, sebaik-baik. Wa awsata tawaifiha, dan kelompok yang paling pertengahan. Fahumut ta'ifah al-mansurah wa humul firqatu an-najiyah. Mereka itu adalah at-ta'ifah al-mansurah, ini nama lain. Nanti ada pembahasannya al-musammiyat kalau tidak salah. Penamaan lain dari ahlu sunnah wal jamaah itu apa saja? Ya. Itu pertama di sini disinggung at-ta'ifah al-mansurah. Mereka juga al-firqah an-najiyah, ini sama, ya, semuanya sama, cuma beda penamaan. Nah, sampai jam berapa ini? Ya, anak mengikuti antum ya, kira-kira mau jam berapa? Sampai poin mana? Ya, kita lanjut, kita sepakati ya sampai mana ya? Ini pembahasan sebenarnya urut gitu ya. Ya wis jam berapa? Menit ke berapa nanti kita sepakat. Mau antum ada yang mau apa gitu. Insyaallah. Nah, kita cukupkan sampai mana ya? Falaysa minal ibtida' apa ya? Halaman berapa itu? Falaysa minal ibtida' sampai halaman 15 atau yang bawah ya, 15 yang bawah ya. Ya seperti itu insyaallah. Kita baca agak cepat. Nah, kita lanjut tadi mana? Ya. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau disebut Syekhul Islam pasti sebenarnya otomatis Ibnu Taimiyah. Meskipun Syekhul Islam itu ada yang lain, tapi paling populer Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan wasatun fil nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Jadi ahlu sunnah itu pertengahan di antara nihal. Nihal itu firqah, di antara firqah-firqah yang di tubuh umat Islam. Sedangkan sebagaimana agama Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Maka ada kitab tadi al-nihal wal al-milal wa nihal. Al-milal wa nihal itu perpecahan. Ada yang perpecahan di agama-agama yang ada, di tubuh umat Islam juga sendiri seperti itu. Nah, ini juga disinggung di dalam kitab atau risalah Aqidah Al-Wasithiyah yang bagian kedua disebutkan juga. Ya, dimaksud dengan pertengahan di nihal adalah fil firaq, yaitu di pertengahan di antara firqah-firqah saja. Sebagaimana di dalam atau umat Islam pertengahan fil milal, yaitu fid diyanat, yaitu agama-agama yang ada. Milal itu istilah lain dari diyanat atau agama. Wa minal maklum, di antara hal yang maklum, anna ahla sunnati wal jamaah hum ahlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum muttabi'una lahum bi ihsan. Sudah diketahui bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah at-tabi'un lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ingat. Jadi yang disebut dengan salaf itu yang pertama adalah pastinya Rasulullah. Kedua siapa? Sahabat. Yang ketiga siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, itu salaf. Nanti ada juga ayatnya yang disampaikan di halaman selanjutnya. Seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Wa man saru ala manhajihim, dan siapa saja yang menempuh jalan mereka. Manhaj itu ya tadi sebuah metode atau sebuah jalan yang ditempuhnya. Wa man saru ala manhajihim wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Dan siapa yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat, Maka faidahnya apa? Setiap orang yang menempuh jalan ini dan meniti manhaj yang
para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya, fahuwa min ahli sunnati wal jamaah, maka dia itu orang yang seperti itu termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapa saja. Maka gampangannya gimana kita menjadi ahli sunnah? Ya kita belajar untuk bagaimana mencontoh itu, ya, bagaimana bisa menempuh bagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Kira-kira berat apa? Para sahabat berperang berjihad. Ada yang baru menikah, pengantin anyar, langsung ada seruan jihad, mangkat gitu. Itu gimana? Masya Allah. Kita kadang-kadang kerja bakti aja, aduh, apa namanya lagi? Jangan berjihad dulu lah, apa namanya? Nah, itu. Ngaji kadang-kadang, ada inilah streamingnya aja lah. Itu seperti itu. Nah ini kadang-kadang Masya Allah. Maksudnya apa? Kita ini sama-sama kita belajar untuk bagaimana lagi menuju ke sana ya. Ya, kita kembalikan ke masing-masing minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yatasamma ahla sunnati wal jamaah bihadzal ismi. Dan ahlu sunnah wal jamaah atau walam yatasamma ahlu sunnah bisa wal jamaah. Ahlu sunnah tidak menamakan dirinya dengan nama ini, yaitu ahlu sunnah wal jamaah illa melainkan ba'dama dhaharatil bidah. Jadi Islam itu sebelumnya hanya Islam saja. Setelah muncul dhaharatil bidah. Setelah muncul bid'ah itu jamak dari bid'ah, maka Islam yang murni itu menamakan diri dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti Ahlus Sunnah muncul ini lagi, nanti ada lagi Thaifah Mansurah gitu. Jadi penamaan itu sesuai dengan karena ada suatu kondisi yang ada. Demikian juga sampai sekarang menamakan dengan Salafiyah, juga muncul nanti Salafiyah juga apa ya istilahnya disusupi ya, terkontaminasi ya. Nanti namanya apa lagi? Nanti apa lagi itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya adalah hakikatnya bukan penamaannya seperti itu. Wa ta'addadat firaqud dhalal, dan firqah-firqah sesat itu muncul banyak sekali. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawa, dan masing-masing orang itu menyeru kepada bid'ah dan hawa nafsunya, ma'antisabihim fi dhahir ila Islam. Disertai apa? Mereka juga menisbatkan diri atau berafiliasi katanya, gampang itu. Mereka juga berafiliasi secara dhahir kepada Islam, tetapi mereka menyeru kepada bid'ah dan hawa nafsunya. Wa min huna kana la budda li ahli al-haq an yu'rifu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim. Dari sini maka harus ahli kebenaran, ahli hak itu apa? Memperkenalkan nama-nama yang bisa membedakan mereka dari selainnya. Min ahli ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari ahli ibtida' yaitu ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang di dalam masalah akidah. Fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamadah min an-nusus asy-syar'iyyah. Maka ketika itu nama-nama mereka itu tampak secara syar'i yang bisa dijadikan dasar atau landasan, bisa dipegang ya. Berdasarkan apa yang bersandarkan apa? Nas-nas syar'iyyah. Di antara namanya mereka famin asma'ihim Ahlus Sunnah, di antara nama mereka Ahlus Sunnah. Wa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga Ahlus Sunnah, juga Ahlus Sunnah sama saja. Wal firqatun najiyah, dan demikian juga firqah najiyah, yaitu selamat. Wa ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Ini ada semua dalilnya ini. Contoh ya at-ta'ifah al-mansurah, dalilnya apa? Dalilnya la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala haq, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi akan ada sekelompok dari umatku yang akan menolong kebenaran dan akan ditolong seperti ila yaumil qiyamah, seperti itu. Ya. Kemudian juga wa ahlul hadis wal athar, demikian juga ahli hadis dan athar. Akan ada pembahasan secara khusus. Walakin lamma tasammat ba'du tawaif al-mubtadi'ah bi ahli sunnah, maka tatkala sebagian kelompok-kelompok ahli bid'ah itu juga menamakan diri dengan ahli sunnah, wa hum laisu ala mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah, tetapi
mereka tidak berada di atas keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Ya. Min huna tasamma Ahlussunnah wal Jamaah bi as-salafiyyin. Maka akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah menamakan dirinya dengan as-salafiyyin. Ya, kayak contoh itu salafi. Ya, salafiyyin. Kita menyebut ulama salafiyun atau asatidah salafiyun saja. Wa atlaqu ala da'watihim ad-da'wah as-salafiyah. Dan mereka menamakan atau menyebut dakwahnya dengan dakwah salafiyah. Faqayyadu ittiba'al kitab wa sunnah bi fahmi salafis salih min as-sahabah wat tabi'in. Mereka mengikat atau mereka mengaitkan dakwahnya mereka itu diikat atau dikaitkan dengan apa? Mengikuti Alkitab dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik mimman urifa bi tamassukihi, dari orang-orang yang dikenal dengan berpegang teguh dengannya bis sunnah wal imamah biha, ya, dengan sunnah dan kepemimpinannya, wajtinabil bid'ah wa tahdhiri minha, dan menjauhi segala perbuatan bid'ah dan memperingatkan dari bid'ah. Ya, sedikit lagi. Masya Allah. Ini adalah timbangannya ya. Bagaimana kita melihat ini Ahlussunnah atau tidak? Bagaimana? Pertama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kemudian berdasarkan ala fahmi salafi saleh itu ditimbang. Karena ada orang yang meniru Kitab dan Sunnah ternyata pemahamannya sendiri. Jangan malah cara melihatnya secara dohirnya, kayak kan cingkrang juga Ustadz, masya Allah gitu ya, Ahlussunnah lah ya. Itu jangan itu juga ya. Antum tahu ini ISIS bagaimana penampilannya? Sama antum lebih mana? Lebih salafi mana? Ternyata itu buatan ini ya, masya Allah. Buatan propaganda itu, masya Allah. Lebih ini salafi, jenggotnya lebih ini kan maksudnya. Nah itu kan dilihatnya apa? Dia pemahaman salaf atau tidak. Wa qad amarna Allah bi ittiba'i sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat. Ya. Wa ittifa'a atharihim, dan menelusuri atau mengikuti jejak mereka. Wa suluki manhajihim, dan menempuh jalan mereka atau manhaj mereka. Qala ta'ala wattabi' sabil man anaba ilaihi. Mungkin sampai pembahasan ini aja. Nanti pembahasan itu sampai kita bahas tentang ayatnya sampai paragraf berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 15. Ini ayat ini dari ayat 12 sampai bawah sampai kurang lebih 17 itu berkaitan dengan pesannya siapa? Luqman kepada putranya. Tetapi kok bisa dijadikan sebagai dalil wajibnya mengikuti sahabat atau salaf? Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iqlamul Muwaqqi'in itu membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, demikian juga perkataan sahabat dan ulama yang lainnya itu tentang wajibnya mengikuti salaf itu. Dan itu dinukil oleh guru kita yaitu rahimahullah taala di dalam kitab Mulia dan Manhaj Salaf itu disebutkan dalil ini, dan ada sisi pendalilannya di situ. Sampai sekitar 20-an lebih atau mungkin lebih dari itu yang ada di situ, 23. Mungkin di kitab aslinya lebih dari itu, wallahu a'lam. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang inabah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan bagaimana kita bisa mengenali bahwasanya Alkitab dan Sunnah wajib dipahami dengan pemahaman salaf saleh berdasarkan ayat ini. Mana dalilnya? Kok kitab dan sunnah harus dipahami dengan salaf saleh? Ya. Kenapa? Karena semuanya berafiliasi atau menisbatkan diri kepada Islam. Ya. Dan juga mengaku berdalil dengan kitab dan sunnah. Maka namanya inabah atau kembali kepada Allah, yang pertama kembalinya dengan cara apa dulu? Pertama, dari kalau iman kan ada hati, lisan sama anggota badan, itu kembali itu apa dulu? Kepada itu hatinya ya. Nah, seperti itu. Pertama itu kembali dengan hatinya.
kemudian diikuti dengan secara dohir, diikuti dengan secara dohir. Maka insyaallah, siapakah orang yang pertama kali kembali kepada Allah? Itu pertanyaannya. Siapa? Ya. Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Yang paling berhak disebut man anaba ilaihi siapa? Yang kembali kepada Allah. Ini para sahabat. Ini pendalilan kenapa kita harus mengikuti para sahabat. Ya, dijelaskan di bawah ini insyaallah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kan Ibnu Qayyim ya. Kalau tadi Ibnu Qayyim ada ya tadi Al-Jauziyahnya ya. Nah, ini. Betul enggak? Mana tadi? Ya, maksudnya untuk beliau bawakan semuanya itu. Ya betul kan? Beliau bawakan untuk sedang mengajari juga, kadang ada versi yang ini. Nah, kita baca sampai paragraf ini saja insyaallah. Barangkali antum sudah ditunggu istri itu ada di WA. Ya insyaallah. Pasti mau gara-gara ngaji ini malah antum ini. Nanti kan ya tadi manhajnya juga muamalah sama istri kan manhaj juga. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa kullun minas sahabati munibun ilallah. Ini sisi pendalilannya kenapa ayat ini dijadikan sebagai dalil wajibnya mengikuti salaf atau mengikuti sahabat dalam pemahaman agama. Setiap sahabat itu munib kan anaba, coba ditafsir anaba yunibu inabatan, munibun munabun ya. Jadi dengan mentafsir itu kita gampang. Artinya munib ya kembalikan kepada masdarnya. Orang yang inabah gitu. Nanti inabah itu apa? Ya, kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Setiap sahabat itu inabah kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah fayajibu tiba'u sabilihi. Maka wajib mengikuti jalannya. Wa aqwalihi, perkataan mereka, wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Dan keyakinan mereka dari min akbari sabilihi, termasuk jalan yang paling besar. Wa dalil ala annahum munibun ila Allah taala, dan dalil bahwasanya mereka itu inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, anallaha qad hadahum, Allah itu telah memberikan petunjuk kepada mereka. Wa qad qala, Allah berfirman di ayat yang lain surat Asy-Syura ayat 13. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah dan menunjuki kepadanya orang yang inabah, orang yang kembali. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang inabah itu mendapatkan hidayah. Ini dalilnya. Jadi ditafsirkan dengan ayat yang lain. Insyaallah. Jadi yang paling berhak disebut orang yang pertama kali inabah kepada Allah ya para sahabat. Masya Allah. Tadi anda mau ngomong apa lupa ya? Masya Allah. Ya, ini mungkin sampai sini ya. Jam. Ternyata dari ngomong tadi sampai ini setengah jam ya. Dari anda memperingatkan. Masya Allah. Mungkin sampai sini ya, sampai 6:30. Kita lanjut pada waktu yang akan datang insya Allah. Cukup banyak ya ini juga ya. Ya, untuk setelah mukadimah insya Allah bisa satu pembahasan satu pertemuan karena pendek-pendek ya. Kalau ini mukadimahnya agak panjang, ya, insya Allah bisa untuk judul atau apa itu mudah gitu. Nah, mudah, insya Allah. Nah, masya Allah. Tadi mau ngomong apa dulu Pak? Astagfirullah. Ya, ya. Mungkin apa tidak para sahabat itu berselisih mengenai masalah akidah. Kalau masalah fikih mungkin ya? Ya. Masalah fikih mungkin dan masalah akidah juga mungkin. Loh, itu gimana? Tapi perhatikan, akidah juga dibagi dua. Masalah yang usul atau furu'. Para sahabat kalau masalah yang usul enggak mungkin berselisih. Misalkan rukun iman ini enggak. Tetapi masalah yang furu', contoh masalah furu' apa? Kan iman kepada hari akhir ada pembahasan apa? Manusia atau amal itu akan dihisab atau ditimbang mizan. Pertanyaan perbedaannya kan khilaf dari mereka. Yang
timbang itu apa? Itu berbeda. Tapi keyakinan terkait adanya mizan, hisab dan seterusnya mereka sepakat. Jadi yang usul itu tidak mungkin berbeda. Tapi dalam masalah yang gitu, dan itu juga tidak semua, hanya beberapa. Contoh apalagi ada yang tahu? Dan kalau dilihat di apa namanya, walau mungkin ada yang lainnya. Salah. Itu contoh ya, contoh itu contoh. Itu perbedaannya paling seperti itu. Dan itu enggak setiap ini ada perbedaan, hanya sedikit saja. Walau menjadi tentang dan kewajiban kita membela para sahabat yang saat ini ya dijadikan sebagai ritual, dan di sela-sela ritual tersebut itu diselipkan celaan kepada para sahabat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil istifadah dari buku ini seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan ya? Insyaallah. Ya, sekarang kita lanjutkan aktivitas yang lain masing-masing ya, seperti itu, nanti ke tempat masing-masing. Naktafi ila huna nakhtati bi du'a kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.